Sebentar, saya lihatnya. Sudah lengkap, Pak. Ya. Oh, Yohan juga sudah ada. Oke. Langsung sudah direkam oleh Johanna. Ya sudah, nggak apa-apa, bisa dimulai saja perkuliahan hari ini. Silahkan kelompok memimpin dalam doa, terus kemudian melakukan presentasi, memimpin jalannya diskusi, dan yang terakhir mengembalikan ke saya. Itu ya, silahkan kelompok. Baik, Pak Tan, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Pak Tan dan teman-teman. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, saya kali ini dengan Angela Margareta dengan NIM 1219.1004 selaku moderator beserta rekan saya Feni Gunawan dengan NIM 1219.112 dan Yohan Caroline dengan NIM 1219.141 akan membahas materi mengenai pentingnya pendidikan etika di akuntansi. Next. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama untuk memperoleh pemahaman tentang dasar pikir pentingnya pendidikan etika di akuntansi. Lalu untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang teori pentingnya pendidikan etika di akuntansi. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang konsepsi pentingnya pendidikan etika di akuntansi. Next. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohan. Baik, terima kasih Angel untuk kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai jenis akuntan profesi. Sebelum masuk ke jenis-jenis akuntan profesi, ada baiknya kita mengerti dulu definisi dari seorang akuntan. Akuntan ini adalah salah satu profesi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, seperti perencanaan, keputusan keuangan di suatu lembaga atau organisasi. Akuntan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis profesi sesuai dengan spesifikasinya, yaitu yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik ini juga disebut dengan akuntan eksternal yang bertugas dalam menyampaikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan publik ini menerbitkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yaitu pertama jasa audit atau assurance. Jasa audit ini merupakan jasa independen yang bertujuan dalam meningkatkan mutu pelayanan suatu informasi bagi para entitas atau para pengambil keputusan. Yang kedua adalah jasa atestasi. Jasa ini berhubungan dengan pernyataan opini seseorang yang independen dari apakah suatu eksepsi, suatu entitas telah sesuai dalam suatu hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga ini ada jasa tanpa jaminan. Jasa tanpa jaminan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak menyampaikan suatu opini atau bentuk pertimbangan lainnya. Jasa ini termasuk jasa kompilasi, perpajakan, dan jasa konsultasi. Yang kedua ini adalah akuntan internal. Akuntan internal ini merupakan seorang akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tugas dari seorang akuntan internal ini yang pertama bisa kita lihat bertugas dalam menyusun sistem serta struktur akuntansi dalam suatu perusahaan dan menyusun perhitungan anggaran, menangani masalah perpajakan, melakukan audit internal, dan menyusun laporan keuangan untuk pihak luar perusahaan. Dan yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Seperti namanya, akuntan pemerintah ini bekerja dalam lembaga pemerintah. Tugas dalam akuntan pemerintah ini
adalah dengan memeriksa aliran keuangan negara serta membuat rancangan dalam sistem akuntansi yang tertuju untuk basis pemerintah. Selanjutnya, akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini tentu saja merupakan seorang akuntan yang bekerja dalam ranah pendidikan. Tugas dari seorang akuntan pendidik ini yaitu memberikan jasa-jasanya berupa pendidikan akuntansi pada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan, tim formal dan informal. Yang kedua, mengajar dan merancang kurikulum pendidikan akuntansi, dan seorang akuntan pendidik ini juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu akuntansi. Selanjutnya kita beralih ke etika bisnis. Etika ini dapat dipahami suatu refleksi kritis terhadap moralitas dalam tindakan manusia. Nah, di samping itu, etika bisnis ini adalah suatu bentuk penerapan bisnis yang mencangkup seluruh kegiatan aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dan demikian, etika bisnis ini merupakan suatu elemen yang penting dalam bisnis yang berguna dalam menilai nilai-nilai dan aturan hidup dari setiap tindakan manusia. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang mendasari pentingnya dalam menerapkan etika bisnis, yaitu yang pertama, kita perlu menjaga kredibilitas dan nasib insan yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, dasar etika bisnis sendiri adalah bagian yang krusial atau penting di dalam masyarakat, dan diperlukannya etika untuk memberikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian kita beralih ke tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis ini bertujuan untuk menilai apakah suatu perusahaan antara yang baik dan buruk, dan membatasi seseorang agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dan pada dasarnya pelaksanaan etika ini merupakan hal yang mudah ya bagi siapa saja yang melakukannya. Namun dalam realisasinya sendiri tidak sedikit orang mengabaikan pentingnya etika bagi kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi perwujudan etika ini sebenarnya dapat memberikan timbulnya dasar motivasi kepada para pelaku bisnis agar dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Selanjutnya, sasaran dan lingkup tujuan etika bisnis. Sasaran dan lingkup tujuan etika bisnis di dalamnya ya, pertama pelaku bisnis. Dengan menghimbau para pelaku bisnis agar dapat menerapkan bisnisnya secara etis dan baik. Selanjutnya, untuk masyarakat luas, agar hak dan kepentingan masyarakat ini tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis dan siapapun juga. Dan yang terakhir adalah praktik bisnis dalam penentuan sikap etis melalui sistem ekonomi dalam suatu praktik bisnis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini adalah suatu sikap dalam mengambil setiap keputusan dan bertindak secara penuh sadar mengenai tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini memiliki 3 lingkup, yaitu bersikap jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian, bersikap jujur dalam melakukan suatu penawaran dengan faktor mutu, dan bersikap jujur dalam hubungan kerja dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang yang diperlakukan ini secara adil sesuai dengan aturan dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu prinsip saling menguntungkan ini merupakan prinsip yang menuntut agar suatu bisnis dapat dijalankan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan semua pihak ini dalam suatu entitas. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini dapat dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri seseorang agar dapat menjalankan bisnis dengan tetap menjalankan nama baik suatu entitas ataupun orang lain. Pentingnya penerapan etika bisnis ini berlaku dari kedua perspektif, yaitu baik
dari lingkup makro maupun lingkup mikro. Dalam perspektif makro, ini kita ketahui bahwa pertumbuhan suatu negara ini sangat bergantung pada sistem yang bertindak secara lebih efektif dan efisien. Ini ada beberapa kondisi yang diperlukan dalam sistem agar dapat efektif, yaitu yang pertama, hak untuk memiliki dan mengelola properti, hak untuk kebebasan memilih dalam perdagangan, dan ketersediaan informasi secara akurat dan benar. Jika dalam suatu sistem tersebut melakukan perilaku yang tidak etis, maka dapat memengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem makro. Pengaruh yang ditimbulkan dalam perilaku yang tidak etis ini misalnya seperti penyuapan, pemaksaan, penipuan, pencurian, serta diskriminasi. Dan yang terakhir ada perspektif mikro. Perspektif mikro ini perlu diketahui bahwa dalam perilaku etis ini identik dengan suatu kepercayaan. Jadi terdapat aliran di mana suatu entitas saling berhubungan dalam melakukan kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada lingkup makro. Setiap aliran ini penting pengaruhnya untuk selalu memelihara etika, sehingga dalam hal kepercayaan ini yang mendasari hubungan bisnis agar dapat terjaga dan terkendali dengan baik. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Feni. Silakan. Baik, Yohan, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar moral. Perlu diketahui bahwa di dalam etika terdapat ilmu yang mendalami standar moral. Standar moral sendiri merupakan ukuran yang menjadi pokok bagi setiap orang dalam beretika di dunia bisnis. Jadi dalam hal ini, etika menerapkan standar moral dalam kehidupan seseorang. Etika juga mengukur mengenai moral yang benar dan salah. Standar moral mempunyai dua prinsip, yaitu yang pertama, prinsip konsekuensialis. Prinsip ini berfokus pada risiko sebagai acuan pengambilan keputusan. Prinsip ini menentukan keputusan dengan mempertimbangkan risiko dari keputusan tersebut, yaitu apakah dampak dari keputusan itu etis atau tidak. Lalu untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip non-konsekuensialis. Prinsip ini berfokus pada aturan sebagai pengambilan keputusan. Prinsip ini menentukan keputusan dengan memerhatikan peraturan dari keputusan tersebut, sebagaimana peraturan ini menjadi tolok ukur pengambilan keputusan yang etis. Ada dua prinsip non-konsekuensialis, yaitu prinsip hak dan prinsip keadilan. Prinsip hak sendiri merupakan prinsip yang menjamin hak asasi manusia. Sementara itu untuk prinsip keadilan merupakan prinsip yang berorientasi pada hubungan tentang isu-isu tertentu. Sebagaimana isu-isu tersebut yaitu seperti isu hak, kejujuran, dan kesamaan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode etik akuntansi. Kode etik akuntansi juga bisa dikatakan sebagai etika akuntansi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku etika di bidang akuntansi. Kode etik akuntansi juga merupakan norma atau nilai yang menjadi dasar bagi setiap akuntan dalam bertindak di bidang akuntansi. Pada dasarnya, kode etik akuntansi bertujuan untuk menghindari adanya perilaku menyimpang dari para akuntan, karena perilaku para akuntan yang dinilai tidak etis bisa merusak nama baik instansi akuntansi, yaitu yang dalam hal ini di Indonesia adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Perlu diketahui bahwa kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama prinsip dasar etika, aturan etika, dan interpretasi etika. Next. Selanjutnya, kepatuhan kode etik. Bagi seorang akuntan, tentunya mempunyai tanggung jawab yang wajib diemban, karena tanggung jawab tersebut berguna bagi kepentingan publik. Jadi dalam hal ini, tanggung jawab akuntan tidak hanya sebatas pada lingkungannya saja, tetapi juga pada lingkungan masyarakat. Kepatuhan kode etik ditentukan berdasarkan semua standar dalam masyarakat terbuka. Pemahaman dan tindakan sukarela anggota, pemaksaan dari sesama anggota, dan pendapat publik. Perlu diketahui bahwa kepatuhan terhadap kode etik diatur ke dalam Pernyataan Kode Etik Indonesia bagian 100 Ikatan
Akuntansi Indonesia tahun 2020 tentang persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam bertindak melindungi kepentingan publik. Yaitu yang pertama, akuntan harus mematuhi kode etik. Kemungkinan ada suatu kondisi yang menunjukkan peraturan perundang-undangan menutupi akuntan untuk taat terhadap bagian tersebut dari kode etik. Melalui kondisi ini, maka akuntan perlu mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut, dan akuntan harus taat terhadap semua bagian lain dari kode etik. Lalu untuk yang kedua, yaitu prinsip perilaku profesional memberikan syarat bagi akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa beberapa yurisdiksi kemungkinan memiliki kebijakan yang berbeda dengan kebijakan dalam kode etik. Maka akuntan harus menyadari perbedaan tersebut dan menaati kebijakan yang lebih ketat, kecuali kebijakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Lalu untuk yang ketiga, yaitu akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa. Keadaan yang tidak biasa ini maksudnya adalah keadaan ketika akuntan percaya bahwa penerapan persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kepentingan publik. Berdasarkan keadaan ini, sebaiknya akuntan berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Next. Prinsip selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika dan aturan etika sesuai dengan pernyataan Kode Etik Indonesia bagian 110 dari Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2020 yang menyatakan bahwa prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Dalam hal ini, prinsip dasar etika merupakan pemahaman etika yang menjadi gambaran bagi aturan etika. Prinsip dasar etika bertujuan sebagai acuan bagi setiap akuntan untuk bertindak etis dalam profesi akuntansi. Sementara itu, akuntan etika adalah tunjuk dalam menerapkan prinsip dasar etika. Petunjuk tersebut adalah larangan dan perintah yang perlu diterapkan bagi setiap akuntan. Dalam hal ini, Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan ada 8 prinsip etika yang berlaku bagi semua anggota Ikatan Akuntansi Indonesia dan seluruh organisasi yang bergerak di bidang akuntansi. 8 prinsip etika tersebut adalah sebagai berikut. Next. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip integritas. Integritas adalah sikap konsisten seseorang dalam mempertahankan perkataan melalui tindakan yang nyata. Akuntan yang berintegritas berarti mempunyai pribadi yang jujur dan teguh dalam mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Aturan etika berdasarkan prinsip integritas yaitu yang pertama, akuntan tidak boleh dihubungkan dengan laporan komunikasi atau informasi lain ketika percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, kemudian berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau terdapat penghilangan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Lalu untuk aturan yang kedua yaitu akuntan tidak boleh melanggar peraturan pertama selama memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat di paragraf tersebut. Lalu untuk aturan yang terakhir yaitu apabila akuntan sadar bahwa ia telah dihubungkan dengan informasi yang dijelaskan pada peraturan pertama, maka akuntan harus mengambil langkah tepat agar tidak dihubungkan dengan informasi tersebut. Next. Selanjutnya untuk prinsip yang kedua yaitu tanggung jawab profesi akuntan. Sama mengemban tanggung jawabnya, akuntan perlu mempertimbangkan moral dalam setiap kegiatannya. Aturan etika berdasarkan prinsip ini yaitu yang pertama, anggota harus selalu bertanggung jawab terhadap pengguna jasa mereka. Lalu yang kedua, anggota harus mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi. Lalu yang ketiga, anggota harus mampu memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Lalu untuk aturan yang terakhir yaitu usaha gabungan.
seluruh anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Next. Untuk prinsip yang ketiga yaitu kepentingan publik. Kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat dan lembaga yang dilayani oleh akuntan secara menyeluruh. Aturan etika berdasarkan prinsip kepentingan publik yaitu yang pertama, akuntan harus bertindak dalam garis besar pelayanan kepada publik. Lalu yang kedua, akuntan harus menghormati kepercayaan publik. Dan yang terakhir, akuntan harus menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Perlu diketahui bahwa dengan memiliki peranan penting di masyarakat ini, maka akuntan perlu menjaga objektivitas dan integritas yang dipercayai oleh bagian publik dari profesi akuntan selama mengurus fungsi bisnisnya. Next. Untuk prinsip yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas adalah sikap jujur dan tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat lain yang belum diketahui kebenarannya. Aturan etika berdasarkan prinsip objektivitas yaitu yang pertama, anggota harus bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Lalu untuk yang kedua, yaitu dalam praktik publik, anggota harus menyediakan jasa atestasi, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Kemudian untuk anggota lain harus menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan beserta manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Lalu untuk aturan yang ketiga yaitu anggota tidak boleh memersalahkan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya pengaruh yang tidak seharusnya dari pihak lain. Lalu untuk aturan yang terakhir yaitu aturan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas itu. Next. Lalu untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini adalah prinsip yang menuntut setiap anggota untuk menjalankan profesinya secara hati-hati dan juga sungguh-sungguh. Selain itu, anggota juga dituntut untuk mempertahankan kemampuannya dengan memperdalam pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional ini maksudnya adalah mempelajari kembali materi-materi yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka dari setiap anggota itu. Lalu untuk aturan etika berdasarkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yaitu yang pertama, akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional sebagaimana prinsip ini mensyaratkan akuntan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keterampilan profesional pada tingkat yang ditentukan untuk memastikan bahwa klien mendapatkan jasa profesional yang kompeten sesuai dengan standar profesional, standar teknis terkini dan undang-undang yang berlaku. Kemudian juga mensyaratkan akuntan untuk bertindak serius dan sesuai dengan standar profesional serta standar teknis yang berlaku. Lalu untuk aturan yang kedua yaitu selama menaati prinsip ini, akuntan harus mengambil langkah tepat untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah mendapatkan pelatihan dan pengendalian yang tepat. Lalu untuk yang aturan ketiga yaitu akuntansi harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja atau pengguna lain atas kegiatan profesional akuntan untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada kegiatan itu. Next. Untuk prinsip yang keenam yaitu kerahasiaan. Prinsip ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan kepentingan publik karena akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi selama bekerja. Jadi pada dasarnya prinsip ini sejalan dengan prinsip kepentingan publik karena tiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi demi kepentingan publik. Perlu diketahui bahwa setiap anggota tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi rahasia tanpa persetujuan. Namun ada beberapa hal yang diharuskan untuk mengungkapkan rahasia tersebut, yaitu seperti yang pertama, pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum. Lalu untuk yang kedua,
pengungkapan diizinkan oleh hukum dan klien. Lalu yang ketiga yaitu terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum untuk hal-hal berikut, yaitu yang pertama untuk menaati penelaahan mutu dari asosiasi profesi. Lalu yang kedua untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis termasuk persyaratan etika. Next. Untuk aturan dari prinsip kerahasiaan yaitu yang pertama, akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat sebagai hasil dari hubungan profesional dan klien. Bentuk penjagaan ini adalah dengan yang pertama menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Lalu yang kedua, tidak menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Lalu untuk yang kedua yaitu harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan dan klien. Next. Untuk prinsip yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Prinsip ini merupakan prinsip yang berguna untuk mencapai nilai profesional dalam profesi akuntan melalui sikap dan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, prinsip ini juga berguna untuk mencegah adanya perilaku akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntansi. Aturan dari prinsip ini yaitu yang pertama, akuntan harus menghindari perilaku apapun yang diketahui berpotensi dapat mendiskreditkan profesi akuntansi. Lalu yang kedua, ketika melakukan aktivitas pemasaran, akuntan harus jujur, yaitu tidak mengubah ukuran informasi seperti melebih-lebihkan atau mengurang-urangi informasi tersebut. Next. Untuk prinsip yang terakhir, yaitu prinsip standar teknis. Prinsip ini menekankan bagi setiap anggota agar melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional. Aturan dari prinsip ini yaitu yang pertama, setiap anggota harus menjalankan penugasan dari penerima jasa selama sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas sesuai dengan keahliannya. Lalu untuk yang terakhir, yaitu setiap anggota harus mematuhi standar yang dikeluarkan dari Ikatan Akuntansi Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan aturan undang-undang yang relevan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi aturan etika sebagaimana ini merupakan poin terakhir dari etika kode etik akuntansi. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh suatu badan yang didirikan oleh himpunan setelah memerhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Interpretasi aturan etika berguna sebagai pedoman dalam penerapan aturan etika tanpa bertujuan untuk membatasi ruang lingkup dan penerapannya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan etika akuntansi. Ada dua jenis pendidikan yang digunakan dalam pendidikan etika akuntansi, yaitu yang pertama, pendekatan rules-based. Merupakan pendekatan yang berfokus pada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk diingat berdasarkan kode etik. Lalu untuk yang kedua yaitu pendekatan principles-based. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip fundamental. Perlu diketahui bahwa pendidikan etika profesi akuntan menyediakan pengenalan terhadap mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan melalui kode etik yang mengatur perilaku akuntan. Penyediaan pengenalan ini bertujuan untuk menghubungkan pendidikan akuntansi dengan persoalan moral, menyediakan pengenalan tentang persoalan moral akuntansi dengan implikasi etis, dan mengembangkan tanggung jawab moral. Next. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Feni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai locus of control. Locus of control adalah suatu konsep yang pertama kali ditemukan oleh Rotter pada tahun 1966. Locus of control didefinisikan sebagai konsep yang menjelaskan persepsi seseorang terhadap faktor-faktor yang dapat menentukan nasibnya. Menurut Prasetyo 2002,
Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa dan kemampuannya dalam mengendalikan sikap dan perilaku. Menurut Pustini 2004, locus of control mengarah pada kemampuan seseorang dalam memengaruhi kejadian yang berhubungan dengan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan locus of control merupakan cara seseorang untuk menilai dirinya sendiri dengan memegang nilai-nilai pribadi maupun di luar kendali dirinya untuk mengemban tanggung jawabnya. Next. Seseorang yang memiliki locus of control mempercayai sesuatu yang terjadi pada diri seseorang atau yang dikenal dengan atribusi, berkenaan bagaimana seseorang menjelaskan kejadian yang terjadi pada dirinya. Ada beberapa langkah-langkah yang mendasari atribusi, yaitu yang pertama, seseorang harus mengamati perilaku. Yang kedua, mencoba memahami perilaku yang disengaja, dan yang terakhir, menetapkan apakah seseorang memiliki kekuatan untuk menunjukkan perilaku tersebut. Next. Locus of control dibagi menjadi dua, yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Untuk penjelasan lebih lanjut ada di slide berikutnya. Next. Locus of control internal adalah keyakinan dalam diri seseorang bahwa memiliki potensi besar untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak mempedulikan lingkungannya akan mendukung atau tidak mendukung. Individu tersebut akan memiliki etos kerja yang tinggi dan tabah dalam menghadapi segala macam kesulitan, baik dalam kehidupan maupun pekerjaannya. Meskipun ada perasaan khawatir dalam diri individu tersebut, tetapi relatif lebih kecil dibandingkan dengan semangatnya, sehingga individu ini tidak pernah ingin lari dari setiap masalah dalam bekerja. Individu dengan locus of control internal memiliki pemikiran yang lebih sehat dan banyak terlibat dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, individu tersebut memiliki sikap dan perilaku yang etis dalam kehidupan organisasi. Next. Individu yang memiliki locus of control internal, biasanya individu tersebut memegang nilai-nilai yang dapat dipercaya, baik nilai agama maupun nilai sosial. Nilai-nilai tersebut diperoleh individu dari lingkungan sekolah, melalui pengajaran dan pendidikan, serta tempat ibadah. Menurut Soraya 2010, terdapat beberapa karakteristik locus of control internal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suka bekerja keras. Yang kedua, memiliki inisiatif yang tinggi. Yang ketiga, selalu berusaha untuk memecahkan permasalahan. Yang keempat, selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin. Dan yang terakhir, memiliki persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil. Next. Locus of control internal memiliki indikator-indikator yang meliputi yang pertama, segala yang dicapai individu berasal dari hasil usaha sendiri. Yang kedua, menjadi pimpinan karena kemampuan sendiri. Yang ketiga, keberhasilan individu karena kerja keras. Yang keempat, segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan. Yang kelima, kemampuan individu untuk menentukan kejadian dalam hidup. Yang keenam, kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya, dan yang terakhir, kegagalan yang dialami individu akibat perbuatannya sendiri. Next. Individu yang memiliki locus of control eksternal mempercayai semua peristiwa yang terjadi adalah di luar kendali dirinya sendiri. Seseorang meyakini bahwa faktor luar atau lingkungan memiliki pengaruh kontrol terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Individu ini akan mudah menyerah dan tidak berdaya saat menghadapi konflik. Masalah-masalah yang sulit dipandang sebagai sesuatu hal yang mengancam. Jika individu ini mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan, maka cenderung tidak dapat bertahan sehingga lari dari persoalan. Locus of control eksternal diperoleh individu dari adanya proses indoktrinasi. Individu dengan locus of control eksternal berasal dari luar diri individu. Misalnya, ketika seseorang berada dalam lingkungan perusahaan yang menetapkan budaya atau nilai tertentu, maka orang tersebut harus memegang dan menerapkan nilai dari perusahaan tersebut. Next. Kemudian ada beberapa karakteristik locus of control eksternal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurang memiliki inisiatif, kemudian mudah menyerah dan suka
kurang suka berusaha karena seseorang percaya bahwa faktor luarlah yang mengontrol. Yang ketiga, kurang mencari informasi. Yang keempat, mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan. Dan yang terakhir, lebih mudah dipengaruhi dan tergantung pada petunjuk orang lain. Locus of control eksternal merupakan persepsi individu terhadap sumber di luar dirinya yang dapat mengontrol kehidupannya seperti nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan, dan lingkungan sekitar. Indikator yang digunakan dalam menilai yaitu, yang pertama, kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran atau ketidakberuntungan. Yang kedua, perencanaan jauh ke depan adalah pekerjaan yang sia-sia. Yang ketiga, kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa. Dan yang keempat, kesuksesan individu karena faktor nasib. Dengan demikian, locus of control memiliki peran yang tidak kalah penting di samping adanya pendidikan etika. Karena dengan adanya locus of control, seseorang dapat memiliki nilai-nilai yang dipercaya dalam menjalankan kehidupan dengan baik sehingga terhindar dari perilaku yang tidak etis seperti melakukan kecurangan. Next. Selanjutnya ada faktor pengaruh etika. Etika dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi etika, yaitu karakter pribadi, karakter perusahaan, dan pengambilan keputusan. Karakter pribadi yaitu sikap seseorang yang memegang nilai pribadi sehingga tindakan yang dilakukan dianggap bermoral. Nilai pribadi sangat mempengaruhi perilaku etis. Seseorang yang tidak memiliki nilai pribadi, maka akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak etis. Kemudian karakter perusahaan tercermin dalam iklim perusahaan, tujuan perusahaan, dan investigasi pemangku kepentingan. Iklim perusahaan dapat mempengaruhi perilaku etis setiap individu untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, adanya iklan sebagai salah satu cara perusahaan untuk menyampaikan pesan juga dapat mencerminkan etika di dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh signifikan terhadap nama baik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dapat menjaga nama baik perusahaan. Menurut LISMA 2010, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku atau etika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tekanan atasan terhadap karyawan untuk berlaku menyimpang dari aturan yang ada. Adanya tekanan dari atasan untuk berbuat curang, menjadikan locus of control atau pengendalian seseorang terhadap dirinya menjadi lemah, karena tekanan di luar dirinya yang mengharuskannya untuk berlaku curang. Jika seseorang tidak menjalankannya, maka ada akibat yang harus ditanggung, seperti kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, adanya tekanan dapat membawa hal buruk terhadap etika seseorang menjadi tidak etis. Yang kedua, pengaruh rekan kerja dan atasan. Etika juga dapat dibentuk dari cara seseorang berbaur dengan orang lain. Jika seseorang berada dalam lingkungan sosial atau lingkungan kerja yang tidak baik, dengan adanya pengaruh-pengaruh dari rekan kerja untuk melakukan perbuatan melanggar aturan dengan melakukan tindakan kecurangan, maka seseorang dapat mudah terpengaruh dan melakukan tindakan yang tidak etis. Yang ketiga, ada sistem informal perusahaan, dan yang terakhir ada kondisi kritis perusahaan. Dimensi etika dipengaruhi oleh masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, misalnya manajer pemasaran dan manajer operasional menghadapi masalah etika yang berbeda. Manajer pemasaran lebih berpeluang untuk melakukan pelanggaran etika. Faktor utama terjadinya masalah etika oleh manajer pemasaran adalah tuntutan untuk menyeimbangkan target penjualan perusahaan dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan, perlu memasukkan etika seperti kultur organisasi harus mendukung dalam pembuatan keputusan etis, dan manajer harus memiliki alat untuk melakukan evaluasi terhadap dimensi etika dari suatu keputusan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, tidak ada pedoman. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi. Yang keempat, lingkungan yang tidak etis. Dan yang kelima, perilaku dari komunitas. Next. Setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi pelanggaran kode etik meliputi yang pertama, mendapat peringatan.
Pada tahap ini, pelaku akan mendapat peringatan halus seperti jika seorang menyebutkan instansi terkait, tapi tingkatannya belum parah, maka pelaku akan menerima email yang berisi peringatan. Apabila tidak diklarifikasi, maka akan berlanjut ke tingkat selanjutnya seperti peringatan keras. Yang kedua, pemblokiran. Pada tahap ini, pelaku mengupdate status yang mengandung unsur SARA akan dilakukan pemblokiran akun. Misalnya adanya akun pribadi sosial yang dibentuk secara sengaja untuk melecehkan agama tertentu sehingga menyinggung pihak lain, maka akun tersebut kemungkinan akan dinonaktifkan oleh server. Yang ketiga, sanksi administratif. Misalnya pencabutan izin dan dituntut ganti rugi, serta yang terakhir, hukum pidana atau perdata. Next. Selanjutnya, untuk latar belakang studi kasus yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohan. Baik, untuk studi kasus yang pertama ini, yaitu kasus terhadap 9 kantor akuntan publik yang dianggap melakukan koalisi dengan kliennya. Yaitu latar belakang yang pertama, pada tanggal 19 April 2001 Jakarta, Indonesia Corruption Watch atau ICW ini meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki kantor akuntan publik. Dari situ, setelah dilakukan pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa terdapat dugaan mengenai tindakan kolusi. Terdapat 9 dari 10 kantor akuntan publik yang mengaudit 36 bank yang bermasalah. Ternyata tidak mengaudit sesuai dengan standar audit yang berlaku. 9 kantor akuntan publik ini yaitu AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, dan RBT dan R. Dan untuk pembahasannya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Angel. Berdasarkan kasus tersebut, berikut pembahasannya, yaitu pada kasus 9 kantor akuntan publik yang dianggap melakukan koalisi dengan kliennya, terdapat beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab, karena kepercayaan berupa penyajian laporan keuangan yang diberikan oleh masyarakat kepada akuntan telah disalahgunakan melalui tindakan koalisi. Lalu pelanggaran yang kedua yaitu terhadap prinsip kepentingan publik. Kepercayaan publik telah dikhianati oleh para akuntan melalui rekayasa penyajian laporan keuangan. Lalu pelanggaran yang ketiga yaitu pada prinsip integritas, karena 9 KAP tersebut tidak jujur kepada publik mengenai tindakan koalisinya. Lalu untuk yang keempat yaitu prinsip objektivitas, karena 9 KAP dianggap telah bertindak berat sebelah kepentingan klien dan juga tidak mampu menyajikan penilaian yang adil. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohan. Baik, untuk studi kasus yang berikutnya ini adalah kasus pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik. Latar belakang kasus ini terjadi ketika adanya pelanggaran pada SPAP yang berkaitan dengan pengauditan laporan keuangan PT Muzatik Jaya pada tahun buku berakhir 31 Desember 2004. PT di samping itu, pelanggaran pada pembatasan penugasan audit umum dengan mengaudit umum laporan keuangan PT Muzatik Jaya, PT Luhur, Arta Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun 2001 sampai dengan 2004. Atas pelanggaran tersebut, ini Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin akuntan publik atas Dr. Andes Petrus Mitra Winata dari kantor akuntan publik DRS Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan ini menjelaskan sanksi pembekuan izin tersebut ini diberikan karena akuntan publik tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP. Selanjutnya ini pembahasan kasus kedua akan dijelaskan oleh Feni.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kasus pelanggaran terhadap profesional akuntan publik. Dalam kasus tersebut, sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Hal ini dikarenakan PT Musatek Jaya melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan akuntan publik Petrus Mitra Winata untuk hanya mengaudit laporan keuangan umum dan akan mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut. Akuntan publik Petrus Mitra Winata sebagai auditor yang independen seharusnya menyediakan jasa kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh klien, harus tidak memihak atau bersikap jujur. Akan tetapi, akuntan publik justru melakukan kecurangan terhadap pengauditan laporan keuangan demi mencari keuntungan. Oleh karena itu, akuntan publik layak untuk mendapatkan sanksi hukum, yaitu pembekuan izin oleh Menkeu, sebagaimana telah tercantum dalam keputusan Menkeu nomor 423/KMK 6/2002 tentang jasa akuntan publik yang telah diubah menjadi peraturan Menkeu nomor 359/KMK 6/2003. Dalam aturan etika profesi akuntansi terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, serta kepercayaan. Pada kasus tersebut, akuntan publik Petrus Mitra Winata tidak memenuhi kredibilitas karena telah melakukan manipulasi data dalam audit sehingga informasi tidak akurat. Akuntan publik Petrus Mitra Winata juga tidak memenuhi syarat profesionalisme karena tidak menjalankan pekerjaannya secara jujur sehingga tidak sesuai dengan kode etik serta standar yang berlaku. Kemudian kualitas jasa yang diberikan akuntan publik Petrus Mitra Winata dengan standar kinerja yang rendah sehingga menguntungkan salah satu pihak yakni PT Musatek Jaya dan merugikan publik. Kepercayaan berarti setiap pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Pada kenyataannya, akuntan publik Petrus Mitra Winata telah melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi adanya permintaan dari perusahaan klien untuk melakukan pelanggaran sehingga terjadi kecurangan dalam audit yang dilakukan. Berdasarkan etika profesi akuntansi, auditor tersebut telah melanggar prinsip-prinsip etika profesi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Berdasarkan kasus akuntan publik Petrus Mitra Winata, tidak mempertimbangkan moral dalam melaksanakan pekerjaannya. Akuntan publik justru melakukan pelanggaran seperti pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Musatek Jaya periode 31 Desember 2004. Hal tersebut merupakan bukti bahwa akuntan publik Petrus Mitra Winata tidak mempunyai tanggung jawab terhadap profesi yang ia kerjakan, sehingga menimbulkan adanya pelanggaran. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Pada kasus akuntan publik Petrus Mitra Winata, ia tidak menghormati kepercayaan publik dan tidak menunjukkan komitmen atas keprofesionalannya dalam bekerja dengan melakukan pelanggaran etika profesi akuntan. Yang ketiga, prinsip etika yaitu integritas. Pada kasus tersebut telah membuat nama baik KAP Mitra Winata menjadi jelek karena pelanggaran yang terjadi oleh akuntannya sendiri. Untuk mengembalikan nama baik KAP, maka akuntan publik Petrus Mitra Winata harus mengubah image di masyarakat dengan melakukan pekerjaan secara jujur dan profesional, sehingga mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan dan dengan menerima sanksi. Prinsip yang keempat yaitu objektivitas. Dalam melakukan tugasnya, seharusnya akuntan publik Petrus Mitra Winata menjalankan secara jujur dan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu, sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntansi dan terciptanya profesionalitas dalam pekerjaan. Prinsip yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Berdasarkan kasus tersebut, akuntan publik Petrus Mitra Winata sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan kliennya, walaupun apa yang dilakukan telah melanggar etika profesi akuntan. Untuk itu, seharusnya akuntan publik Petrus Mitra Winata melaksanakan pekerjaannya secara profesional, sehingga tidak membuat nama baik KAP dan profesi akuntan menjadi jelek. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Pada kasus tersebut, akuntan publik telah melakukan kerahasiaan terhadap informasi perusahaan klien dengan baik, yaitu melaporkan hasil audit yang diminta oleh perusahaan klien tersebut tanpa menyebarluaskan informasi lainnya. Namun tindakan yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus Mitra Winata salah karena hanya mementingkan kepentingan kliennya tanpa memperhatikan kepentingan publik. Yang ketujuh
yaitu perilaku profesional. Tindakan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut membuat reputasi profesi akuntan menjadi tercoreng di mata masyarakat dan reputasi KAP yang menaunginya. Untuk itu seharusnya akuntan publik Petrus Mitra Winata mendapat sanksi hukum maupun sanksi sosial sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan prinsip yang ke-8 yaitu standar teknis. Dalam kasus tersebut, akuntan publik Petrus Mitra Winata tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar teknis dan standar relevan yang ada, serta tidak sesuai dengan prinsip integritas dan objektivitas. Untuk itu, seharusnya akuntan publik harus mematuhi kode etik profesi akuntan sehingga tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya serta menciptakan profesionalitas dalam pekerjaannya. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Angel. Baik, terima kasih Feni. Baik teman-teman, di sini kami sudah selesai penjelasannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, pada sesi yang pertama ini saya akan memanggil penanya pertama, Arum, dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok. Nama saya Paulina Arum dengan NIM 1219-118 mau bertanya. Menurut kelompok, bagaimana perkembangan lingkungan dalam mempengaruhi kemampuan etis akuntansi profesional? Terima kasih. Baik, Arum, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya kedua, silakan Samuel. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Samuel Karisma Winata dengan NIM 1219-121. Saya mau bertanya kepada kelompok, hambatan apa saja yang mungkin timbul dalam penegakan kode etik akuntan? Terima kasih. Baik, Samuel, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, penanya ketiga, Daniela, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Daniela Febrina dengan NIM 1219-1009. Saya ingin bertanya, apa yang seharusnya dilakukan auditor jika terjadi permintaan dari klien sehingga dapat menjadi ancaman bagi independensi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya? Terima kasih. Baik, Ella, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya yang keempat, silakan Agnes. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes Monica dengan NIM 1219-1001 izin bertanya. Apa yang dimaksud celah kredibilitas dan celah harapan, dan contohkan beberapa kasus yang dapat mempengaruhi kredibilitas profesi akuntan. Terima kasih. Baik, Agnes, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya terakhir di sesi ini, yaitu Selina, dipersilakan. Ya, Selina bertanya lewat kolom chat. Baik, Selina, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, teman-teman dan Pak Dan, kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arum. Jadi tadi Arum menanyakan bagaimana perkembangan lingkungan memengaruhi kemampuan etis akuntan profesional. Untuk jawabannya yaitu lingkungan etika yang membatasi ruang gerak dalam menekuni profesinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lingkungan ini meliputi organisasi bisnis dan non-bisnis yang merupakan sasaran jasa profesional. Seperti itu, Arum, apakah sudah menjawab? Baik, kelompok. Terima kasih. Ya, Arum, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Samuel terkait hambatan yang mungkin timbul dalam penegakan kode etik akuntan. Jadi terdapat beberapa hambatan dalam penegakan kode etik akuntan ini, antara lain sikap anggota profesi yang dalam satu sisi ini menolak setiap pelanggaran terhadap kode etik akuntan, tetapi pada sisi lain memberikan pembenaran atas pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Lalu adanya sifat tidak enak atau sungkan terhadap sesama anggota profesi untuk saling mengadukan pelanggaran kode etik akuntan. Lalu belum jelasnya aturan tentang mekanisme pemberian sanksi dan proses peradilan atas kasus-kasus pelanggaran baik dalam anggaran dasar maupun dalam anggaran lainnya, serta belum dapat berfungsinya secara efektif sebagai akibat dari belum jelasnya peraturan dalam kode etik akuntan. Seperti itu, Samuel. Apakah menjawab? Ya, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ella. Tadi pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan auditor jika terjadi permintaan dari klien sehingga dapat menjadi ancaman bagi independensi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Jadi sebagai seorang auditor itu seharusnya bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengaudit laporan keuangan tanpa memihak kepentingan siapapun. Auditor harus bersikap jujur dan objektif terhadap fakta atau bukti audit yang ditemukan, sehingga auditor dapat memberikan opini secara wajar dan layak terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Sebaliknya, jika auditor tidak mampu untuk tetap mempertahankan independensi, maka seharusnya dapat menyerahkan pekerjaan audit tersebut kepada kantor auditor lainnya. Jadi, seorang auditor itu harus menjalankan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi independensi. Bagaimana, Ella? Apakah sudah menjawab? Ya sudah, terima kasih. Ya, sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Jadi Agnes tadi bertanya apa yang dimaksud dengan celah kredibilitas dan celah harapan, dan disebutkan contohnya. Nah, untuk jawabannya yaitu celah harapan adalah celah antara harapan pengguna jasa profesional akuntan dan kinerja akuntan yang bersangkutan. Sedangkan celah kredibilitas adalah celah antara kredibilitas pengguna jasa profesional akuntan dan kinerja akuntan yang bersangkutan. Untuk contohnya yaitu sejumlah akuntan publik Indonesia misalnya dituduh bekerja sama dengan bank-bank yang ternyata kemudian harus dilikuidasi, dan dengan para emiten baik ketika akan maupun setelah go public dalam hal merekayasa laporan keuangan. Seperti itu, Agnes, apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih untuk kelompok. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Selina terkait jika seorang akuntan melakukan suatu pelanggaran kode etik, ini sikap yang bagaimana agar lebih efektif dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap akuntan. Jadi ini salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
Ini dapat dilakukan dengan menerapkan standar etika yang ditetapkan oleh lembaga profesi akuntan secara ketat. Selain itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik ini hal yang harus dilakukan adalah dengan mereformasi profesi akuntan. Reformasi ini dilakukan dengan menerapkan dan memantapkan regulasi diri, menghentikan jasa konsultasi untuk klien audit, melakukan rotasi tugas pada klien, membatasi infiltrasi auditor ke perusahaan, dan membersihkan standar akuntansi keuangan dan aturan yang memungkinkan terjadi kreatif accounting. Seperti itu, Zarina. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua, yaitu untuk pertanyaan pertama, silakan Anita. Baik, Anita di kolom chat. Selanjutnya, Henvita. Baik, Henvita juga di kolom chat. Untuk selanjutnya, penanya ketiga, silakan Irene. Baik, kelompok terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Irena dengan NIM 12.19.114 ingin bertanya, apa hubungan locus of control terhadap keefektifan whistleblower dalam menanggulangi dilema etika? Terima kasih. Baik, Irene, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya keempat, silakan Kak Esa. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Eza Rina Wigwita dengan NIM 12.19.111. Saya ingin bertanya, apakah kelompok bisa memberikan satu contoh locus of control yang di internal dan locus of control untuk yang eksternal? Terima kasih. Baik, Kak Esa, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya terakhir di sesi ini, yaitu Bella, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella dengan NIM 12.19.007 ingin bertanya, apa dampak dari banyaknya seorang akuntan yang telah melanggar kode etik akuntan? Terima kasih. Baik, Bella, terima kasih untuk pertanyaannya. Teman-teman dan Pak Tan, kami mohon waktunya sebentar untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan di sesi ini. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Jadi tadi Anita bertanya mengenai seberapa besar pengaruh objektivitas terhadap hasil audit. Untuk jawabannya yaitu objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin objektif seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, maka hasil kinerja atau hasil audit yang dihasilkan semakin baik. Jadi hal tersebut dapat memicu kualitas audit yang baik. Seperti itu, Anita, apakah sudah menjawab? Baik, Anita, sama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ine. Jadi, tadi Ine bertanya, apakah hubungan locus of control terhadap keefektivitasan whistleblower dalam menanggulangi dilema etika? Untuk jawabannya, yaitu pada dasarnya whistleblower sangat penting dalam pengungkapan kasus korupsi karena posisi mereka di dalam organisasi memungkinkan mereka untuk mengetahui berbagai rahasia organisasi dan akses terhadap berbagai informasi organisasi. Namun dikarenakan whistleblower mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan pertama, mereka akan dianggap sebagai pahlawan karena berani mengungkapkan kecurangan perusahaan, dan pandangan kedua adalah dianggap sebagai pengkhianat karena sudah membongkar rahasia perusahaan. Hal ini yang kemudian menjadi dilema etika bagi seorang akuntan. Maka dalam hal ini whistleblower perlu berperan bersama locus of control untuk mendorong penegakan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu dengan menilai pendirian pribadi untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan perusahaan. Seperti itu, Irene, apakah sudah menjawab? Sudah, Angel. Terima kasih, kelompok. Ya, Irene, sama-sama. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Henvita. Dalam hal apa hukum pidana dikenakan terhadap akuntan publik? Jadi sanksi pidana atau hukum perdana itu diberikan dalam hal akuntan publik itu melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, memalsukan data, sengaja menghilangkan catatan atau kertas kerja, menjadi pihak yang terasosiasi dalam kejahatan yang disebutkan sebelumnya, atau memberikan keterangan atau dokumen palsu untuk memperpanjang izin akuntan publik. Bagaimana, Henvita, apakah sudah menjawab? Oke, sama-sama. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan dari Kak Esa. Tadi pertanyaannya sebutkan satu contoh locus of control internal sama eksternal. Jadi contohnya itu kalau misalnya seorang karyawan tersebut itu memiliki locus of control internal, maka kegagalan yang terjadi dalam diri individu misalnya dalam meraih sebuah jabatan tertentu di perusahaan itu disebabkan karena adanya kesalahan pada diri individu itu sendiri. Sedangkan misalnya karyawan tersebut memiliki locus of control eksternal, maka menganggap bahwa kegagalan tersebut itu disebabkan oleh faktor dari luar keadaan, misalnya adanya atasan yang tidak adil, serta kurang beruntungnya seseorang tersebut. Bagaimana Kak Esa, apakah sudah bisa menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama, Kak. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bella mengenai dampak dari banyaknya seorang akuntan yang telah melanggar kode etik akuntan. Jadi, di sini dengan adanya pelanggaran kode etik profesi akuntan yang dilakukan oleh seorang akuntan ini dapat berdampak negatif oleh beberapa pihak. Misalnya bagi perusahaan sendiri ini dapat mengalami kebangkrutan, melemahnya bisnis di dunia karena apabila satu perusahaan telah ditemukan bekerja sama dengan auditor untuk melakukan kecurangan ini, maka perusahaan tersebut dapat bangkrut sehingga peran perusahaan tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian dari segi kepentingan publik,
masyarakat menganggap bahwa peran akuntan ini tidak lagi jujur. Akuntan ini dianggap sebagai profesi yang dapat menghancurkan perekonomian jika dilihat dari beberapa kasus penyalahgunaan wewenang. Jadi seperti itu bila dampaknya. Apakah menjawab? Baik, menjawab. Sama-sama. Baik, karena sudah memenuhi sesinya, sudah cukup. Selanjutnya, saya mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan yang sudah menyimak. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok yang sudah membawa kita pada materi tentang pendidikan etika untuk akuntan, etika profesi untuk akuntan. Ya, sebelumnya mohon maaf karena di ruangan saya khususnya di kampus ini sedang ada perbaikan di ruangannya Pak Sandy. Jadi kalau tadi terdengar ada dakdok-dakdok ya mohon dimaafkan, tapi sepertinya sudah selesai gitu ya. Oke, untuk kelompok apa yang disajikan baik yang di makalah maupun PPT sudah ya, bagi saya sih ini sangat baik gitu ya. Tapi ada yang beberapa yang memang tetap masih harus diperbaiki. Tidak banyak, tapi kesalahannya ini bagi saya lumayan fatal sih, tapi tidak mempengaruhi nilai, hanya mungkin ketidaktahuan. Jadi contohnya saat kemudian membuat sitasi ya atau kutipan itu kelompok ini kemudian masih memakai nama depan. Jadi contohnya Dewi itu setahu saya nama depannya, seharusnya pakai nama belakangnya gitu ya. Dan kemudian kalau dia terus kemudian dua orang ya dua-duanya ditulis gitu ya. Terus kemudian ada yang ternyata seperti siapa yang saya ingat saya ditulis di situ Sony gitu ya tahun 8 berapa itu. Nah, setahu saya penulisnya itu memang buku etika, penulisnya itu adalah Pak Sony Keraf. Jadi seharusnya pakai nama Keraf, bukan Sony-nya, bukan nama depan. Itu yang harus diketahui ya, sitasi itu hanya menggunakan surname, nama belakang. Jadi seperti Angela Margareta itu ya Margareta, yang ditulisnya Margareta, A, tapi kemudian saat disitasi ya Margareta saja. Nah, itu untuk masukannya. Yang kedua, saat presentasi. Nah, ini sudah semester 5 loh ya. IAI itu singkatannya apa? Angela, tadi yang sering nyebut soalnya Angela. Ikatan Akuntansi Indonesia, Pak. Iya, betul salah gitu ya. Karena yang diikat itu adalah orangnya, akuntannya, bukan akuntansinya. Kalau Ikatan Akuntansi Indonesia, maka yang diikat itu adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi keperilakuan gitu ya. Yang diikat itu adalah akuntannya, orang-orangnya. Jadi Ikatan Akuntan Indonesia, bukan akuntansi. Ya itu ya, jangan sampai salah. Tapi jangan khawatir kok. Masih sering sampai kakak kelas Anda mau lulus itu saat ujian kompre juga menyebutnya Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya kemudian ya loh itu siapa yang ngasih tahu ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya saya sebagai anggota IAI kan jadi malu kalau kemudian mahasiswa saya kok bilangnya Ikatan Akuntansi. Ya itu yang perlu jadi perhatian. Nah, kalau yang lain-lain selain materinya sudah disampaikan dengan baik, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Jadi pertanyaan yang menarik ini kalau kemudian ini nanti diangkat jadi katakanlah jadi skripsi menarik. Karena apa? Karena yang banyak di sini
Karena apa? Contoh kasusnya kebanyakan kan ini ya, teorinya tidak, sebenarnya teorinya semua dibahas, tapi kalau kemudian di contoh kasus lebih banyak atau bahkan hampir semuanya itu membahas tentang auditor. Memang kemudian yang paling gampang, yang paling tampak bahwa kemudian yang yang kasus-kasus yang muncul pelanggaran etika itu dilakukan oleh auditor ya. Dalam hal ini adalah auditor independen ya atau auditor eksternal. Nah, ini kalau mau ditingkatkan jadi skripsi cukup menarik. Jadi contohnya seperti kualitas audit itu yang ditanyakan oleh Anita. Objektivitas terhadap kualitas audit. Nah, itu bisa kemudian dinaikkan kemudian menjadi skripsi gitu ya, pengaruh variabel atau analisis pengaruh variabel yang analisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Wah, itu kan itu menjadi skripsi yang cukup menarik karena kualitas audit sampai sekarang masih menjadi isu yang dalam tanda petik cukup seksi, gitu ya, cukup banyak dibicarakan. Juga di bimbingan saya itu ada yang tahun ini itu ada yang menulis tentang kualitas audit. Nah, itu katakanlah terus kemudian kemungkinan bisa lulusnya pasti bisa ya. Terus kemudian kalau itu dibawa ke KRA, Konferensi Regional Akuntansi, sangat menarik gitu ya. Ini yang meneliti itu Evelyn Larissa, seingat saya. Jadi dia kualitas audit dari kantor akuntan publik yang ada di dari seluruh KAP yang ada di Kota Denpasar. Nah, itu menarik. Terus kemudian ada isu yang menarik lagi yang dikaitkan dengan etika. Itu pertanyaan dari Irene dan Esa, itu tentang locus of control. Apalagi kemudian Irene ya, karena kalau Irene kan jelas bahwa kemudian bagaimana pengaruh dari locus of control terhadap whistleblower dan saya lupa belakangnya apa, tapi itu bisa diangkat bahwa kemudian whistleblower, locus of control-nya itu memang bukan variabel utama, tapi dia merupakan bisa sebagai variabel pemoderasi untuk siapapun. Jadi pengaruh etika profesi, pendidikan etika profesi terhadap akuntan independen dengan locus of control sebagai variabel pemoderasi gitu ya. Kan sudah dapat medpen toh. Nah, jadi nanti variabel apa itu namanya, variabel independen, apa variabel pemoderasi, apa terus kemudian variabel yang lain ya, variabel kontrol, terus kemudian beberapa variabel yang apa ya, variabel pemoderasi dan variabel kontrol, saya lupa satu namanya, variabel apa, itu bisa kemudian menjadi perantara dari penguat atau memperlemah dari pengaruh dari X ke Y gitu ya, dari variabel independen ke variabel dependennya. Itu cukup menarik, judul-judulnya ini bisa kemudian kalau mau diangkat bisa. Terus seperti yang ditanyakan oleh siapa ini? Oleh Henvita, pidana. Nah, kalau ini sih bisa kemudian bagaimana pelanggaran etika yang kata penelitian tentang pelanggaran etika yang kemudian pidana dan apa yang kemudian mendapat sanksi pidana. Nah, itu kan tinggal, karena rujukannya jelas, ada Undang-Undang Akuntan Publik, yaitu Undang-Undang nomor 11, saya lupa tahun berapa, itu tentang bagaimana sebenarnya akuntan publik itu diatur sangat rigid. Jadi dia katakanlah denda pidananya itu bukan hanya denda kurungan, tapi berapa denda dari berapa miliarnya itu ada. Sedangkan kalau hukuman administrasi yang dikenakan oleh IAI atau IAPI terhadap akuntan publik sudah cukup banyak. Tapi kalau katakanlah Anda mau meneliti tentang
pelanggaran etika dan konsekuensi hukumnya, baik itu mau perdata maupun pidana, itu sebenarnya cukup banyak karena itu menarik sekali gitu ya. Jadi akuntan publik itu ternyata banyak yang bermasalah gitu ya. Tapi tidak hanya akuntan publik, sebenarnya akuntan internal atau ya akuntan manajemen. Di dalamnya itu auditor internal juga banyak kok yang melakukan pelanggaran. Tapi karena itu sifatnya di dalam perusahaan, lebih kepada sanksi administrasi ya, jadi sanksi pemecatan dan sebagainya itu yang sering jadi hukuman. Tapi kalau kemudian tidak sampai kemudian dibawa ke ranah pengadilan, kecuali kalau dia sudah melakukan sampai katakanlah korupsi dan kolusi. Tapi kalau dibuat penelitian memang jadi susah, karena penelitiannya itu kita akan harus ke perusahaan dan mereka membuka rahasia perusahaannya dalam tanda petik. Itu jadi sulit. Tapi kalau kemudian penelitian ke akuntan publik itu karena terbuka ya, dan itu secara lembaga terbuka, terus kemudian hukumnya jelas, aturannya jelas, dan itu pasti diumumkan. Karena akuntan publik terkait dengan pelaporan LAI ya, laporan audit internal yang hubungannya dengan laporan yang untuk perusahaan go public itu terbuka. Jadi itu yang perlu jadi ya bisa kemudian jadi penelitian. Jadi sebenarnya menarik kalau kemudian penelitian etika itu bukan sesuatu yang tidak, yang bukannya tidak menarik, tapi memang kemudian dia bisa dijadikan sebuah penelitian yang hari-hari ini sebenarnya banyak, karena pelanggaran etika oleh akuntan publik itu tidak sedikit dan tidak semakin tertutupi, tapi semakin dibuka karena ada undang-undang tentang akuntan publik dan keterbukaan informasi. Jadi kalau siapapun yang mau meneliti tentang etika bisnis, etika profesi, khususnya etika akuntan, nah ini kan kita hari ini tentang pendidikan, bagaimana pentingnya pendidikan. Tapi kalau mau nanti setelah ini kita akan membahas etika profesi untuk akuntan publik atau auditor independen, ada terus kemudian akuntan manajemen, ada kemudian akuntansi untuk akuntansi forensik atau akuntan forensik. Itu sebenarnya cukup banyak dan cukup menarik ya untuk diangkat ke penelitian. Nah, enaknya lagi bahwa kemudian kita ada KRA, konferensi regional, yang sebenarnya diselenggarakan oleh IAI Jawa Timur melalui IAI KAPD ya, Ikatan Akuntan Pendidik. Nah, itu sebenarnya menarik juga. Jadi penelitian-penelitian tentang etika, tentang pendidikan akuntansi itu hari-hari ini lagi gencar, karena ya akuntan tetap harus menjaga profesionalitasnya, karena kalau tidak maka akuntan akan bermasalah, profesi akuntansi itu bisa ditinggalkan, dan kemudian atau kalaupun tidak ditinggalkan karena diperlukan akan kehilangan kepercayaan. Maka itu tetap dijaga oleh IAI, khususnya melalui pendidikan etika, gitu ya. Disilahkan kalau ada yang mau meneliti, baik itu sifatnya keperilakuan seperti locus of control maupun etika, baik itu untuk etika akuntan publik, etika akuntan forensik, silahkan. Nah, yang lain-lain, ini kan kelihatan dampak pelanggaran etika dan sebagainya. Ada yang menarik ini ya, celah kredibilitas dan celah harapan yang disampaikan yang ditanyakan oleh Agnes dan juga sudah dijawab oleh Angela. Di sini juga jadi jadi sebuah wacana yang lain. Tapi kalau untuk dibuat penelitian sangat rumit karena ini kaitannya dengan perilaku. Tapi kalau mau boleh diangkat. Terus kemudian dari Ella gitu tentang independensi, ancaman terhadap independensi, atau yang saya katakanlah bahwa independensi itu jadi variabel
Y-nya, jadi sebenarnya kemudian pengaruh variabel-variabel atau analisis faktor terhadap independensi akuntan publik. Nah, itu jadi penting. Karena kalau jadi akuntan publik ya harus independen, mau nggak mau. Jangankan akuntan publik, akuntan internal aja yang itu dia menjadi auditor di dalam perusahaan, dia harus punya sikap independen. Jadi, dan itu sudah ada jelas di dalam salah satu dari katakanlah kalau kita bicara mau ngomong good corporate governance ya, tarif itu singkatannya kan transparansi, akuntabel, responsible dan independen serta fairness. Sekarang tambah S1 ya, kalau yang 2021 itu tambah S, tarif gitu ya, tambah sustainabilitas atau stabilitas organisasi. Nah, itu jadi penting. Jadi penelitian-penelitian tentang, katakanlah penelitian tentang etika profesi, itu menarik sekali untuk diangkat, karena hari-hari ini godaan terbesar dari akuntan publik, dari akuntan independen, dari akuntan dependen yang di dalam perusahaan itu adalah masalah kualitasnya, kualitas auditnya, dan kemudian masalah independensinya, dan kemudian ya masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan dia sebagai auditor. Nah, itu yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Kalau memang mau meneliti tentang etika, mau meneliti khususnya untuk akuntan publik, gitu ya. Tapi bahwa kemudian namanya etika profesi tidak hanya pada akuntan publik, tapi pada seluruh akuntan yang belajar tentang akuntansi. Jadi di akuntansi itu banyak hal-hal yang berurusan dengan etika, berurusan dengan norma. Nanti kalau kemudian di dalam itu kita harus berhubungan dengan good corporate governance, atau kalau kita sekarang dengan integrated reporting atau sustainable reporting, itu ada banyak yang sebenarnya kita bahas, termasuk yang sekarang juga jadi rame, corporate sustainability management, CSM, itu yang kaitannya dengan resiko juga banyak perlu bisa dibicarakan, bisa diangkat sebagai penelitian dan sebuah pembelajaran baru. Oke, ya, presentasi yang menarik, diskusi yang menarik, yang kemudian ini bisa menjadi sebuah wacana baru, sebuah wawasan baru bagi kita bahwa sebenarnya akuntan tidak hanya berbicara tentang untung rugi. Akuntan tidak hanya berbicara tentang bagaimana pendapatan dan biaya, tidak hanya bicara tentang aset, tapi juga bicara tentang manusianya, tentang bagaimana dia berperilaku, tentang bagaimana dia bersikap, bagaimana kemudian dia harus mempertahankan integritasnya dan profesionalismenya. Artinya bahwa dia harus bekerja dengan baik, bekerja dengan segala keilmuannya yang dia miliki, bekerja dengan segala keterampilannya yang dia miliki dan pengalaman yang dia miliki, tetapi sekaligus dia harus menjaga bahwa dia harus berperilaku etis, bahwa kemudian dia harus berperilaku yang tidak melanggar norma, dia harus bekerja dengan perilaku yang tidak kemudian mengesampingkan hukum, mengesampingkan aturan-aturan yang ada di sekitarnya, baik itu aturan yang secara hukum, aturan positif, maupun yang normatif, yang secara norma yang harus dia ikuti. Jadi ya, akuntan itu pekerjaan yang, karena apa? Karena bagi saya akuntan, ya ini karena yang ngomong Pak Dan kan akuntan, jadi ya ngomongnya membela akuntansi gitu ya, membela akuntan. Bahwa kita itu pekerjaan yang mulia, karena apa? Karena pekerjaan kita itu akan memberikan keyakinan pada orang lain. Jadi kita itu membuat orang lain percaya bahwa apa yang dibuat oleh perusahaan, bahwa
laporan keuangan, kinerja, dan kondisi yang disampaikan oleh perusahaan itu adalah benar. Nah, kalau kita menjadi orang kepercayaan, kita menjadi orang yang dipercaya menjadi penilai terakhir, terus kita menjadi katakanlah pihak yang harus meyakinkan, tapi kita sendiri kemudian melanggar etika, kita berperilaku curang, kita kemudian lebih banyak mengikuti kata klien kita, kata auditi kita, ya sama juga dengan bohong. Bahwa sebenarnya kita bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingannya klien. Kita bekerja untuk orang banyak, jadi stakeholder seluruhnya. Dan stakeholder seluruhnya itu tidak hanya kemudian auditi kita atau manajemen atau klien, tapi di situ juga ada kreditor, ada investor, ada masyarakat, ada vendor yang harus kita buat yakin bahwa semuanya itu bekerja dengan baik. Bahwa kemudian perusahaan ini menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, siapa yang berhak memberikan keyakinan itu, diberi hak yang cukup besar itu ya akuntan. Kalau sudah dari awal, dari pikiran kita sudah kemudian memang dasarnya itu berperilaku curang. Ya bahasa omongnya, kalau bahasa yang pasarnya itu yang umum. Kalau sudah dasarnya kita itu ya ulu, gitu ya. Kalau kita dasarnya itu adalah pencoleng, ya maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Ya tidak bisa, kalau bahasa kerennya itu tidak bisa menjadi orang yang dipercaya gitu ya. Nah, kita harus bisa orang dipercaya dengan cara apa? Menjaga integritas dan profesionalisme kita sebagai akuntan, baik sebagai akuntan independen atau akuntan publik, baik sebagai akuntan manajemen atau sebagai auditor internal atau sebagai apapun, atau sebagai akuntan pajak atau menjadi akuntan sektor publik. Kita harus menjaga integritas dan profesional kita. Kalau tidak, ya undang-undang jelas. Undang-undang akuntan publik itu jelas. Kalau kita melanggar, kita akan terkena denda dan sebagainya. Kita membuat laporan palsu, kita akan terkena denda dan sebagainya. Dan dendanya itu nggak ukuran ya. Puluhan sampai ratusan miliar gitu ya. Dan termasuk dicabut mulai dari suspend, kita ditunda, tidak bisa menjadi akuntan sampai sekian tahun, terus kemudian dicabut sampai dicabut izinnya, kan sama juga bohong. Ya, karena kita itu orang terakhir yang menjadi kepercayaan orang banyak. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab besar kita sebagai auditor. Auditor apapun, auditor dimanapun. Ya, itu yang perlu Anda ketahui dan pegang selalu. Kita menjadi orang terakhir yang bisa meyakinkan bahwa laporan keuangan itu adalah benar. Jadi, mulailah kemudian menjadi profesional, berintegritas, dan beretika sejak dari pikiran Anda. Sampai kemudian di dalam perkataan dan perbuatan Anda. Gitu ya. Khususnya apa? Khususnya sebagai profesional akuntan, baik juga sebagai akuntan pendidik gitu ya. Katanya akuntan pendidik, katanya 3 SKS gitu ya, 2 SKS 1 jam 40 ya, 3 SKS 2 jam setengah, tapi ngajar cuman 30 menit sudah selesai. Katanya akuntan pendidik, mau gelarnya profesor, mau gelarnya itu doktor, ternyata kalau bimbingan susahnya minta ampun dihubungi gitu ya. Nah, itu ya berarti apa? Mau gelarnya tinggi, mau mentok gitu ya, sudah profesor doktor, ya tetap aja berarti apa? Dia tidak berintegritas, dia tidak profesional, dan dia tidak berperilaku etis, nggak pantas sebenarnya gitu ya. Ya, tapi ya sudahlah, terserah masing-masing orang punya pandangannya gitu ya. Tapi bagi saya tidak sepantasnya dan selayaknya dia disebut akuntan. Akuntan apapun,
mau akuntan pemerintah lebih-lebih, mau akuntan pendidik, mau akuntan pendidik khususnya, mau akuntan independen, tetap kita harus jaga integritas, etis, dan profesional. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, karena kalau ini lebih, saya juga akan menabrak mata kuliah yang lain di pelajaran selanjutnya. Semoga ini menjadi materi yang bisa memperkaya Anda, baik secara keilmuan maupun pemahaman sebagai calon-calon akuntan di masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Dan khusus untuk Arum, ternyata saya baru ketemu dengan seseorang kemarin, Arum, ya. Mungkin sudah dapat cerita gitu ya, Arum. Halo, mana ini Arum? Tadi nanya pertama. Oke. Ya, kalau tidak ada yang lain lagi, kita akan tutup akhiri. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pengauditan hari Rabu. Oke. Tanggal 13, minggu depan libur ya, tanggal 20. Ya, kalau tidak ada yang lain lagi, kita tutup dengan doa. Semoga kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat sampai kelulusan Anda dengan cepat dan tepat waktu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.